Minak Jinggo, sebuah nama yang merajai lembaran sejarah kerajaan Majapahit dengan kisah penuh intrik dan pengorbanan. Cerita dimulai dari sayembara yang diselenggarakan oleh Ratu Ayu Kencana Wungu, yang membuat Minak Jinggo muncul sebagai tokoh utama dalam perjalanan sejarah tersebut. Ratu Ayu Kencana Wungu, Ratu Suhita, pada masa itu resah dengan ancaman Kebo Marcuet, manusia berkepala kerbau yang sakti dan tak terkalahkan. Meski Majapahit telah berusaha dengan segala kekuatannya, Kebo Marcuet tetap menjadi ancaman yang sulit dikalahkan. Ratu Suhita kemudian menggelar sayembara dengan hadiah menikah dan menjadi Raja Majapahit bagi siapapun yang berhasil membunuh Kebo Marcuet. Sayembara ini mencuri perhatian Adipati Blambangan, yang dikenal sebagai Bre Wirabumi atau lebih dikenal dengan nama Minak Jinggo. Hasrat Minak Jinggo untuk memenangkan sayembara tidak hanya untuk ambisi kekuasaan, tetapi juga untuk mencintai Ratu Suhita. Dengan senjata andalannya, gada dan wesi kuning, Minak Jinggo memberanikan diri untuk menantang Kebo Marcuet dalam adu tanding. Dalam pertarungan yang sengit, Minak Jinggo berhasil mengalahkan Kebo Marcuet, tetapi tidak tanpa konsekuensi. Wajahnya yang tampan kini penuh luka, hasil dari serangan Kebo Marcuet yang berhasil merusaknya. Setelah mengalahkan Kebo Marcuet, Minak Jinggo datang ke ibu kota Majapahit untuk meminta haknya sebagai pemenang sayembara. Namun, kegembiraan Minak Jinggo berubah menjadi kekecewaan ketika Ratu Suhita menolaknya. Melihat wajahnya yang rusak akibat pertarungan sengit, janji yang dikhianati membuat amarah memuncak dalam diri Minak Jinggo. Minak Jinggo tidak menerima penolakan itu dengan tenang. Dengan amarah yang memuncak, ia memutuskan untuk menyerang Majapahit dan memperjuangkan haknya yang diingkari. Kehadiran Minak Jinggo tidak hanya menandai kisah heroiknya dalam mengalahkan Kebo Marcuet, tetapi juga kisah tragis cintanya yang terabaikan oleh Ratu Suhita. Kisah Minak Jinggo, seorang pahlawan tampan yang berjuang melawan ketidakadilan dan pengkhianatan, tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Majapahit tetapi juga menginspirasi banyak generasi dengan keberaniannya dan pengorbanannya dalam meraih keadilan dan cinta. Kisah di balik kemarahan Minak Jinggo dan kisah tragisnya tidak berakhir di sana. Ratu Suhita, kewalahan dengan kemarahan Minak Jinggo, mengambil langkah drastis dengan menggelar sayembara baru. Kali ini, sang ratu menjanjikan mahkota dan hatinya kepada siapapun yang berhasil membunuh Minak Jinggo dan menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Damar Sasongko, seorang pemuda yang mengurusi kuda-kuda Patih Loh Gender, Mahapati Majapahit, mendengar kabar sayembara ini. Namun, kisah tidak semulus yang diharapkan, karena anak-anak Patih Loh Gender, Layang Seto dan Layang Gumitir, tidak menyukai Damar Sasongko. Ratu Suhita lalu mengutus Damar Sasongko ke Blambangan untuk melaksanakan tugas membunuh Minak Jinggo. Kehadiran Damar Sasongko semakin memicu kebencian anak-anak Patih Loh Gender, karena Damar berpotensi menjadi Raja Majapahit. Dalam perjalanan misinya, Damar Sasongko tidak hanya menghadapi Minak Jinggo, tetapi juga menemui selir-selir Minak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Kedua selir tersebut, meski setia pada Minak Jinggo, setuju membantu Damar Sasongko untuk membunuh suami mereka. Namun, mereka memiliki syarat dinikahi oleh Damar Sasongko. Damar Sasongko, tanpa ragu, menyetujui syarat tersebut dan memerintahkan kedua selir itu untuk mencuri senjata dari Adipati Blambangan. Dengan tipu daya ini, Damar Sasongko berhasil membunuh Minak Jinggo. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan kemenangan tanpa pertumpahan darah. Di perjalanan pulang ke Majapahit, Damar Sasongko dihadang oleh Layang Seto dan Layang Gumitir. Kedua anak Patih Loh Gender itu ingin merebut kepala Minak Jinggo untuk mendapatkan mahkota Majapahit. Pertarungan seru terjadi, dan akhirnya, Layang Seto dan Layang Gumitir tewas. Damar Sasongko berhasil membawa kepala Minak Jinggo ke Majapahit, memenuhi syarat sayembara Ratu Suhita. Sebagai hadiah, Damar Sasongko dinikahi Ratu Suhita dan menjadi Raja Majapahit. Namun, kisah cinta dan balas dendam tidak berhenti di sini. Damar Sasongko juga menikahi Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, yang menjadi janda setelah kematian Minak Jinggo. Kisah ini, penuh dengan intrik dan keputusan sulit, menjadi salah satu cerita yang tak terlupakan dalam sejarah kerajaan Majapahit. Sosok Minak Jinggo, sebuah misteri yang terus memikat perhatian dalam perjalanan sejarah kerajaan Majapahit. Sebagian percaya bahwa Minak Jinggo adalah tokoh nyata, sementara yang lain berpendapat bahwa ia hanyalah fiksi belaka. Keterkaitan antara Minak Jinggo, Damar Wulan, dan Majapahit menjadi semakin kabur, terutama dalam catatan pada masa konflik Mataram dengan Blambangan pada abad ke-18.
Minak Jinggo diperinci dengan panjang lebar dalam serat Damarwulan, di mana stigma negatif masih melekat pada namanya hingga saat ini, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Hervina Nurulita dan Yuli Kartika Effendi dalam buku Minak Jinggo Antara Stigma dan Konstruksi Identitas. Nama Minak Jinggo dikaitkan dengan asal-usul kesenian Damarwulan dan bagaimana ceritanya menyebar hingga Banyuwangi dengan nama kesenian Janger. Menurut penelitian Hervina dan Yuli, naskah Damarwulan tertua oleh J.L.A. Brandes disalin oleh Roorda van Esinga pada tahun 1748 Masehi, yang juga merupakan masa pemerintahan Pakubuwana II, tahun 1725 sampai tahun 1749. Selanjutnya, naskah-naskah Damarwulan ditulis ulang dan diperbanyak terutama pada abad ke-19. Latar belakang penciptaan naskah Damarwulan pada masa Pakubuwana II masih menjadi misteri. Namun, cerita ini semakin populer dan tersebar, bahkan sampai ke Banyuwangi oleh Bupati Arya Sugan, anak Mangkunegara IV. Bab tentang kemenangan Damarwulan melawan Minak Jinggo di Blambangan menjadi sangat populer, menggambarkan Minak Jinggo sebagai Raja Blambangan yang sakti mandraguna. Meskipun kisah ini menciptakan daya tarik tersendiri, persinggungan Minak Jinggo dengan pemberontak Majapahit, Makuet atau Kebo Marcuet, masih penuh dengan kerancuan. Keberadaan Kebo Marcuet sebagai ayah Minak Jinggo atau sebagai pemberontak yang dikalahkan olehnya menjadi simpang siur, terutama mengingat rentang waktu antara Pangeran Danuningrat, Raja Blambangan ke-17, tahun-tahun 1736 sampai tahun 1763, dengan Rani Suhita sangatlah jauh. Setelah kemenangannya melawan Makuet, Minak Jinggo tetap menyisakan luka dan kecacatan, menagih janji untuk menikahi Rani Suhita. Namun, nama Damarwulan muncul sebagai tokoh yang mengalahkan Minak Jinggo, mengubahnya dari pemberontak menjadi musuh. Meskipun analisis Hervina dan Yuli menunjukkan bahwa bukti tentang keberadaan Minak Jinggo sebagai tokoh nyata tidak kuat, masyarakat masih memandangnya secara dinamis, terkadang dianggap sebagai pahlawan, dan terkadang dianggap sebagai musuh. Kesimpang siuran antara mitos dan realitas inilah yang membuat sosok Minak Jinggo tetap menarik dan menjadi perbincangan hingga saat ini. Terletak di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Candi Minak Jinggo merupakan sebuah peninggalan megah dari Kerajaan Majapahit. Sayangnya, sejak ditemukan hingga beberapa kali diekskavasi, pemerintah belum pernah melakukan rekonstruksi, menyisakan keadaan candi yang masih terlihat tidak beraturan dan tampak hancur, diduga akibat bencana alam yang melandanya. Berdasarkan bukti yang ditemukan, Candi Minak Jinggo diduga dibangun pada abad ke-13 oleh Raja Majapahit keempat, yaitu Raja Hayam Wuruk. Candi ini memiliki dimensi yang cukup besar, dengan panjang mencapai 27,8 meter dan lebar 24,3 meter. Keberadaan Candi Minak Jinggo menjadi semakin menarik karena terdapat dua versi cerita yang mengitarinya. Versi cerita rakyat menyebutkan bahwa candi ini dinamai Minak Jinggo karena adanya arca raksasa bersayap. Masyarakat mengidentifikasi arca tersebut sebagai tokoh Adipati Blambangan yang hendak mempersunting Ratu Majapahit, Kencono Wungu. Karena lamarannya ditolak, Adipati Blambangan mengancam akan menyerang Majapahit, sehingga Ratu Kencono Wungu menggelar sayembara untuk membunuh Minak Jinggo. Adipati Blambangan akhirnya dikalahkan oleh peserta sayembara, Damarwulan, yang kemudian menyerahkan potongan kepala Minak Jinggo sebagai bukti kemenangannya. Namun, versi para ahli menyajikan pandangan yang berbeda. Candi ini sebenarnya dianggap sebagai sanggar pemujaan para petinggi di Kerajaan Majapahit. Arca raksasa bersayap yang diidentifikasi oleh masyarakat sebagai Adipati Blambangan sebenarnya adalah arca Garuda Muko, atau arca burung Garuda yang menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Fisik candi yang tersisa diduga hanya bagian baturnya yang terbuat dari bata merah, sementara kaki dan badan candi yang terbuat dari batu andesit sudah hancur. Salah satu relief yang menarik adalah Tantri Kamandaka, yang mengisahkan sikap buaya yang tidak berterima kasih kepada kerbau setelah ditolong dari kayu yang menimpa tubuhnya. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa perbuatan baik tidak selalu dihargai dengan baik. Selain itu, di candi ini juga ditemukan arca Dewa Krishna dan arca Katak yang terbuat dari batu putih, menambah keunikan dan keindahan Candi Minak Jinggo yang terbungkus dalam misteri sejarah Majapahit.